Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja, sehingga boleh menghantar kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya firman Allah itu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman, belajar firman, membaca firman, itu harus menjadi komitmen dalam perjalanan hidup kita sebagai umatnya. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-3. Firman-Nya berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Ketika kita telah memperingati 78 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat 78 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kita pun harusnya bersyukur kepada Yesus Kristus yang juga telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa, dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Karena itu sekali merdeka, kita tetap merdeka. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Seperti bangsa kita merdeka, kita lepas dari perbudakan, lepas dari penjajahan yang pastilah menyusahkan dan menyengsarakan kita. Demikian kita juga Kristus sudah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Kita pun patut bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan Kristus, kemerdekaan Kristen yang Kristus sudah buat bagi saudara dan saya. Kemerdekaan Kristen artinya bahwa kita itu dilepaskan dari belenggu dosa ataupun kuasa dosa. Dosa itu kan mengikat kita, membelenggu kita, memborgol kita, sehingga kita tidak berdaya. Tapi Kristus sudah mematahkan kuasa dosa, belenggu dosa itu di Bukit Golgota. Dan ketika kita merespon akan karya pengorbanan Kristus dengan menyadari bahwa kita manusia berdosa, kita manusia yang durhaka, najis, dan kita percaya bahwa Kristuslah yang telah mati di Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Pada waktu kita percaya dan sungguh beriman kepada Dia, disitulah kita dilepaskan dari belenggu dosa, dilepaskan dari rantai ataupun kuasa dosa, dan itu yang namanya kemerdekaan Kristen. Nah, sekali kita merdeka, hendaknya kita tetap merdeka. Nah, bagaimana sekarang dalam mengisi kemerdekaan Kristen itu? Kalau kita sudah merdeka, lalu apa yang Kristus tuntut bagi saudara dan saya? Setidaknya ada 3 hal yang Dia tuntut bagi saudara dan saya yang sudah mengalami kemerdekaan Kristen. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi kita dikenakan kuk perambaan. Karena itu kita harus berdiri teguh. Jangan lagi dikenakan kuk perambaan. Secara khusus konteks kitab Galatia, jemaat Galatia pada waktu itu, mereka menganggap bahwa sunat adalah bagian dari mereka melakukan hukum Taurat supaya mereka dibenarkan ataupun diselamatkan. Nah, hal itu membuat bahwa sunat itu membuat mereka akhirnya dibelenggu lagi, dirantai lagi.
Seharusnya kalau kita mau melaksanakan sunat itu bukan untuk tujuan supaya kita diselamatkan atau dibenarkan. Tapi yang dilakukan oleh jemaat Galatia pada waktu itu untuk diselamatkan itu yang salah dan akhirnya membuat mereka diperhamba lagi. Nah, kita sebagai umat ketika Kristus sudah memerdekakan kita, Kristus menuntut kita yang pertama jangan mau lagi diperhamba oleh apapun. Oleh kebiasaan apapun, oleh adat istiadat apapun, oleh apapun juga. Jangan lagi ada yang memperhamba kita karena kita sudah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan lagi membuat kita diperbudak lagi, dijajah oleh apapun juga. Jadi kita belajar untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Termasuk rokok itu seringkali memperhamba kita yang membuat kita tidak merdeka. Ataupun kebiasaan-kebiasaan lain. Harusnya kita melepaskan diri dari hal-hal itu. Yang kedua, kalau Kristus sudah memerdekakan kita, apa yang dituntut dari kita? Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan dipakai sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, sekali merdeka, kita tetap merdeka. Maka hal yang kedua yang dituntut dari kita adalah jangan hidup dalam dosa. Jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita hidup di dalam dosa. Harusnya kita gunakan kesempatan itu untuk kita terus bertobat dari dosa kita. Kita mengevaluasi diri kita mendiagnosa diri kita. Kalau didapati ada cara hidup kita, ada kelakuan kita, ada perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ataupun dosa, harusnya kita tinggalkan itu. Sehingga kita mengisi kemerdekaan itu tidak lagi dengan hidup di dalam dosa, tetapi melakukan hal-hal yang benar, taat kepada firman. Itu yang Tuhan kehendaki dalam mengisi kemerdekaan kita. Jadi mari kita jadikan kemerdekaan Kristen itu sebagai kesempatan untuk kita bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan lagi kita hidup dalam dosa. Kalau bangsa kita sudah merdeka, mari kita isi kemerdekaan kita ini. Dengan cara apa? Kita membuat pembangunan di segala bidang. Dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, kalau kita sekali merdeka tetap merdeka, Kristus sudah memerdekakan kita, apa yang dia tuntut dari kita? Ayat 13 bagian terakhir, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah Kristus memerdekakan kita, yang ketiga yang dia tuntut bagi kita adalah mari kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling menghina satu dengan yang lain. Tapi yang Kristus mau dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini adalah mari kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Mengasihi artinya bahwa kita mengusahakan kebaikan untuk sesama kita, untuk orang lain. Dan demi kebaikan itu saya berkorban. Jadi mengasihi itu selalu identik dengan pengorbanan. Jadi mari kita isi kemerdekaan Kristen ini dengan cara kita berbuat kebaikan bagi sesama kita. Sebagai wujud kita mengasihi mereka dan demi kebaikan itu kita mau berkorban, berbuat apa saja, lakukan apa saja. Itulah kita mengasihi sesama. Jadi dalam mengisi kemerdekaan Kristen ini, mari kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada yang kita benci, mari kita saling memaafkan. Itulah kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami sekali merdeka, tetap merdeka. Kristus sudah memerdekakan kami dengan pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, sehingga iman kami kepada Dia membuat kami mengalami kemerdekaan. Karena itu ajar kami supaya kami tidak lagi dikenakan perhambaan oleh apapun. Ajar kami supaya kami tidak hidup dalam dosa.
Ajar kami untuk kami mau mengasihi sesama kami, berbuat kebaikan bagi orang lain. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.